Tadi Bang Rocky dari penanya pertama sampai dengan yang terakhir sudah bercerita tentang keresahan dan bagaimana kekaguman mereka terhadap Bang Rocky ya, dan keresahan mereka tentang situasi di nasional. Saya mau tarik konteksnya ke Nusa Tenggara Timur, Bang Rocky. Kalau kemarin sebelum Bang Rocky sampai ke sini, Bang Rocky ke Labuan Bajo. Bang Rocky melihat pemandangan alam di sana, lalu kemudian ke Flores Timur, dan kemudian ke Kupang. Sebenarnya Bang Rocky, di NTT ini kita punya banyak PR yang kita kerjakan dari apa yang sudah dibuat oleh Jokowi. PR terbesar teman-teman aktivis hari ini yang pertama terkait dengan kemanusiaan, karena mengancam ruang hidup masyarakat adat dalam proyek strategis nasional yang hari ini semuanya berlaku ke NTT, Bang. Salah satunya ketika Pulau Flores ditetapkan sebagai pulau geotermal. Ada 18 titik potensial dari Flores Barat sampai Flores Timur yang akan dibangun sebagai jawaban dari ketakutan negara akan solusi iklim itu sendiri. Salah satunya yang hari ini sedang bergejolak itu di Pocoreok, Bang. Sudah 23 kali aksi masyarakat adat di sana untuk menolak PSN. Saya kemudian mikir ya dengan teman-teman yang bergerak di isu ini. Kita disuruh mengurus proyek strategis nasional, menjawab keresahan masyarakat, keresahan negara. Tetapi situasi masyarakat NTT ini rentan, Bang. Bang lihat kan, kita kepulauan di sini. Itu artinya tantangan kita jauh lebih besar. Dan saat ini kita berhadapan dengan pemerintah daerah kita, karena pemerintah nasional cuci tangan. Jadi masyarakat berhadapan dengan bupati, dengan aparat negara, lalu kita berhadapan-hadapan entah mau dibawa kemana itu persoalan masyarakat yang seperti ini. Itu PR pertama, Bang. Lalu PR kedua orang-orang NTT saat ini adalah juga human trafficking yang tinggi. Tahun lalu NTT menerima 151 jenazah, dan per hari ini kita menerima 22 jenazah pekerja migran Indonesia. Tapi hal-hal ini absen dari kacamata negara. Pemerintah kita juga diam. Gitu. Saya mau hari ini ketika Bang Rocky kesini dan Bang Rocky mengajak semua teman-teman bicara tentang wacana Indonesia yang merdeka, kita bergerak bersama-sama kembali ke konteks kita gitu. Apa yang mau kita lakukan dengan begitu banyak angka kematian, begitu banyak angka perjuangan masyarakat adat, kelompok perempuan dan kelompok rentan, apa yang kita mau susun untuk Indonesia yang jauh lebih baik ke depan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bang Rocky, kita sudah lihat banyak hal ya, bahwa Prabowo akhirnya kemudian akan menjadi pemimpin di negara kita. Teman-teman aktivis dan kami semua, Bang Rocky, sebenarnya menaruh keresahan yang sama. Apakah angka kriminalisasi kepada aktivis itu akan jauh lebih besar atau seperti apa? Nah, Bang Rocky, minta pandangannya Bang Rocky dong. Kira-kira Indonesia di masa Prabowo untuk teman-teman pemuda yang hari ini berjuang itu akan dibawa kemana? Sekian dari saya, terima kasih. Fondasional. Yang situasional mungkin soal hak angket, soal Mahkamah Konstitusi. Dia walaupun dia masalah konstitusi, tapi dia situasional. Bisa kita atur lah itu, mungkin direkayasa sedikit di MK, di parlemen. Tetapi tadi pertanyaan Ibu tadi itu yang esensial, yang fundamental. Karena kita membayangkan apa yang akan dilakukan oleh rejim berikut supaya Indonesia bisa kembali menikmati hak-hak dasar manusia di dalam lingkungan, di dalam soal hak perempuan, gender equality, segala macam. Coba kita bikin perbedaan ya, bahwa Prabowo akhirnya dengan segala macam alasan, entah itu pragmatis, entah itu konstitusional, memimpin negeri ini. Potensi pelanggaran HAM bertambah atau berkurang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Tentu secara normatif Prabowo akan berupaya untuk memperlihatkan bahwa
Dia ingin seluruh jejak yang didakwakan pada dia, yang sampai sekarang masih beredar di dalam sosial media, bisa dia kurangi atau bisa dia buktikan sebaliknya. Jadi tentu dari niat pasti dia ingin untuk memulihkan reputasi dia supaya tidak disebut sebagai pelanggar HAM. Itu normatifnya. Sekarang masalahnya adalah yang normatif itu bisa nggak memperoleh dasar deskriptifnya. Itu tergantung pada siapa yang dipilih sebagai Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman. Kan ini soal desain institusi. Nah, kalau suara masyarakat sipil makin kuat, tentu rejim yang akan datang sangat memperhatikan itu. Kenapa? Karena legitimasi dari presiden yang akan datang sangat rapuh. Jadi dia akan tukar tambah dengan perempuan NTT, dengan aktivis migran cares. Itu adalah fungsi dari opini publik. Jadi bagus dari kita perkuat aja opini publik kan. Itu dasarnya. Apalagi tadi ya Ibu. PSN. Iya itu kita nggak ngerti kenapa misalnya tiba-tiba Pantai Indah Kapuk dijadikan proyek strategis nasional. Padahal itu perusahaan swasta yang membangun properti, mall, perumahan mewah di Pantai Indah Kapuk. Mengapa BSD dijadikan sebagai PSN juga? Jadi satu cara kita untuk memahami itu adalah melihat siapa sebetulnya pemilik dari Bumi Serpong Damai, siapa pemilik dari Pantai Indah Kapuk. Kalau kita baca perlahan-lahan, kita lihat koneksinya bahwa Pantai Indah Kapuk dan PSN itu pemiliknya sama dengan oligarki yang diminta oleh Jokowi untuk investasi pertama di IKN. Yaitu Agung Sedoya, perusahaan dan Sinarmas. Jadi kelihatan itu bertambah aja. Nah ini menunjukkan bahwa masalah ini akan dihadapi oleh Prabowo nanti. Karena akan banyak gugatan terhadap konsep PSN itu. Yang paling berbahaya adalah PSN yang ada di daerah-daerah yang tanpa sorotan publik. Suatu waktu saya naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Saya jalan ketemu dengan petani yang kebetulan dia ketua RT, ketua lurah di situ. Dia bilang begini Pak Rocky, kami resah karena tiba-tiba satu hari ada poster gede di depan kebun kami yang kami udah puluhan tahun kelola itu. Ini adalah proyek strategis presiden. Resah petani di situ. Petaninya tanya pada saya, kalau saya memotret orang yang sedang memasang patok itu Pak Rocky, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan, undang-undang ITE itu jadi momok. Jadi hantu yang menakutkan di tingkat bawah. Mereka nggak pernah baca apa itu undang-undang ITE. Tapi kata UU ITE itu jadi bagian yang seram, menyeramkan bagi mereka. Dan jadi kita lihat bagaimana negara mulai mengintimidasi rakyat kecil itu dengan fasilitas undang-undang ITE. Nah, kita balikkan pada pembicaraan kita tadi tentang kebangsaan. Bangsa ini didirikan untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya dimensi solidaritas adalah fundamental dari kehidupan bangsa kita. Kita bukan negara kapitalis, itu intinya. Kita negara sosialis, dasarnya begitu. Tetapi konstitusi kita mengatakan kehidupan yang sifatnya kapitalistik boleh dijalankan dalam bentuk korporasi, perusahaan. Tetapi bukan sekedar perusahaan pemain utama ekonomi kita. Ada 3 player pemain ekonomi kita. Satu ada perusahaan, korporasi yang filosofinya adalah akumulasi, cari untung. Yang kedua adalah BUMN yang filosofinya adalah melayani publik, nggak boleh cari untung, public services. Yang ketiga koperasi untuk menghasilkan kesetaraan manusia. Tetapi keadaan itu berubah karena korporasi yang di tingkat atas dimuliakan oleh Jokowi. Nah itu tadi sistemnya begitu kan. Jadi kalau tadi Anda protes saya kritik Jokowi, kalau saya nggak kritik, artinya saya benarkan kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi.
yaitu memuliakan korporasi, memberi mereka hak mengusir Rempang itu dengan alasan market. Memang tanah itu dinilai berdasarkan harga pasar, tetapi jangan lupa tanah itu melekat di dalam eksistensi manusia. Kadang-kadang tanahnya dia nggak mau jual karena di situ ada jejak nenek moyangnya, kenapa dipaksa? Jadi market ekonomi dibolehkan, tetapi market society dilarang. Untuk itu dasar kita perlu market ekonomi untuk sinyal efisiensi, supply demand, jumlah uang yang beredar berapa supaya inflasi bisa ditekan. Market ekonomi hanya boleh berlaku untuk hal-hal yang sifatnya mengukur makroekonominya. Tapi kehidupan masyarakat kita tidak boleh market itu sampai ke pasar. Tidak boleh market itu sampai ke masyarakat. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi bilang, kalian di Rempang itu butuh apa? Tanah kita kasih, rumah kita kasih, uang kita kasih. Jokowi nggak paham bahwa orang Rempang itu bukan butuh house, mereka butuh home. Beda antara house dan home. Rumah itu beda dengan suasana. Hal begini yang kita sebut sebagai kekayaan kultural kita. Lain dengan di Amerika atau di Eropa itu harga tanah ya udah sebagai properti aja, bukan sebagai bagian dari kehidupan dia. Nafas dia itu berlangsung kalau dia menghirup tanah yang buat kita mungkin beruap belerang, tapi bagi dia itu adalah kehidupan dia. Mana lebih wangi misalnya parfum yang dijual di mall-mall di Kupang atau bau ikan yang ada di tangan nelayan. Bagi nelayan cium wangi itu bisa dia pusing. Bagi kita cium ikan kita pusing. Kan kita mesti hargai bahwa wangi itu sangat relatif. Wangi mungkin adalah parfum, tapi bagi nelayan wangi itu bau ikan segar. Ini yang tidak dipahami oleh orang yang namanya Joko Widodo. Sebenarnya Pak Bung Roti. Closing statement Bu untuk acara kita sore hari ini, dilanjutkan foto bersama. Saya undang Pak